Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari SGD A2 untuk mempresentasikan student project mengenai aspek diagnosis, di mana adapun anggota-anggota dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Bisa di next. Baik, presentasi akan dimulai dengan memaparkan mengenai latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan kami. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Richard dengan 3 digit terakhir 141. Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara dan merupakan jenis keganasan yang paling sering dijumpai pada wanita. Untuk mendiagnosis kanker payudara, ketepatan dan kecepatan untuk diagnosis akan berdampak pada manajemen dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Beberapa pemeriksaan sudah mengalami perkembangan yang pesat, terutama pemeriksaan penunjang. Perkembangan ini yang menjadi sebuah tantangan untuk memilih modalitas diagnostik yang sesuai untuk dilakukan kepada pasien. Dalam penerapan studi diagnostik diperlukan telah secara kritis dan berbasis keilmuan. Telah secara kritis meliputi apakah penelitian tersebut sahih atau valid, penting, dan dapat diaplikasikan kepada pasien. Dalam studi project kali ini akan dilakukan telah kritis terhadap studi diagnosis yang berdasarkan kasus berikut. A medical student, 21 years old, female come to the doctor with chief complaint of mass in her left breast with 2 cm in diameter. Based on physical examination, the doctor didn't sure if the mass was a malignancy or not. The doctor told her to do mammography, but she was worried that mammography will expose her to X-ray. She asked for ultrasonography. She thought that ultrasonography was safer compared to mammography. The problem was the doctor didn't know if ultrasonography can accurately diagnose breast cancer compared to mammography. Selanjutnya, ada penrumusan masalah yang akan dibahas pada student project kali ini, yaitu bagaimana cara membuat pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO, bagaimana proses dan penerapan critical appraisal pada jurnal tersebut, dan bagaimana penerapan hasil tersebut dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Untuk tujuan dari student project kali ini adalah untuk mengetahui cara membuat pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO, untuk mengetahui proses dan penerapan critical appraisal pada jurnal tersebut, dan untuk mengetahui penerapan hasil tersebut dengan keahlian klinis dan nilai pasien. Manfaat dari student project kali ini adalah sebagai media untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan dalam mencari sumber informasi dan melakukan telah kritis studi diagnostik, lalu sebagai media informasi dalam melakukan telah kritis studi diagnosis. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nabila Farha dengan 3 digit NIM terakhir 161. Selanjutnya adalah tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan dari kasus di atas adalah diagnosis untuk mengetahui apakah ultrasonografi cukup akurat untuk mendiagnosis kanker payudara dibanding dengan mamografi. Dengan 4 komponen esensial yang dikenal dengan PICO, yang P adalah population, yaitu pasien wanita usia muda dengan benjolan pada payudara dengan intervensinya ultrasonografi dan comparator atau kontrolnya mamografi. Dan outcome-nya adalah akurasi deteksi kanker payudara. Kemudian pertanyaan penelitian klinisnya adalah pada pasien usia muda, apakah pemeriksaan ultrasonografi lebih akurat untuk mendiagnosis kanker payudara dibanding dengan mamografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Niputu Sri Indrani Rimita dengan NIM 042 akan melanjutkan presentasi. Berdasarkan formulasi PICO dan juga pertanyaan penelitian klinis atau clinical research questions yang telah dipaparkan tadi, maka kami selaku penulis melanjutkan dengan melakukan penelusuran atau pencarian jurnal yang terbaik. Kami selaku penulis melakukan pencarian jurnal-jurnal terkait melalui laman PubMed, di mana PubMed merupakan pencarian jurnal-jurnal, khususnya jurnal kedokteran dari Medline yang tersedia secara gratis, online, dan juga termasuk user-friendly. United States National Library of Medicine, di National Institute of Health adalah pihak yang mengelola database ini. Kami selanjutnya melakukan penelusuran dengan menggunakan kombinasi dari kata kunci, yaitu young adult female, and breast cancer, and ultrasonography, and mammography, and accuracy.
Kami membatasi pencarian artikel pada 10 tahun terakhir, di mana kami akan mengeksklusi artikel-artikel yang berbayar, tidak lengkap, serta artikel yang tidak menampilkan sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value pada bagian hasilnya. Hanya jurnal publikasi yang sesuai dengan kriteria tersebutlah yang akan kami lanjutkan dengan melakukan telaah kritis atau critical appraisal. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Nidia Winning Pangestu dengan 3 digit terakhir 032. Nah, berdasarkan hasil pencarian literatur terbaik, diperoleh 28 jurnal yang dapat menjawab pertanyaan klinis. Nah, setelah dilakukan screening dengan membaca judul dan abstrak pada 28 artikel tersebut, diperoleh 1 jurnal yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun jurnal tersebut berjudul Contrast and Spectral Mammograph versus ultrasonografi, diagnosis performance in symptomatic patient with dense breast. Nah, penulis memilih jurnal dengan desain studi prospektif yang membandingkan antara menyajikan hasil berupa sensitivitas, spesifisitas, positive predictive value, negative predictive value, serta dilengkapi dengan kurva ROSB. Nah, selanjutnya penulis melakukan telaah kritis lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis yang telah ditentukan. Untuk skema penentuan jurnal yang telah ditelaah kritis bisa dilihat pada sebelahnya. Kemudian next. Dan ini merupakan jurnal yang kami pilih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kandi Cornelia dengan 3 digit NIM terakhir 181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai telaah kritis terhadap jurnal yang telah kami pilih sebelumnya. Pada penelitian tersebut telah dilakukan bahan comparison dan gold standard sebagai referensi, di mana penelitian ini menggunakan data dari pasien yang memiliki gejala pada payudaranya dan menjalani pemeriksaan CESM dan ultrasonografi dari rentang waktu 1 Mei 2017 hingga 30 September 2017. Kemudian dipilih pasien yang memiliki payudara padat sebagai populasi sampel penelitian. Kemudian baik hasil CSSM dan US diklasifikasikan oleh ahli radiologi berdasarkan VIRAS dan hasilnya dibandingkan dengan hasil histologi sebagai gold standar. Dan penelitian ini telah dilakukan karena peneliti tidak mengetahui hasil pemeriksaan pasien lainnya dan hanya mengetahui tentang keluhan utama selama berinterpretasi, dan di mana hasilnya diperoleh memenuhi salah satu kriteria validitas yaitu objektif. Next. Kemudian pada penelitian juga telah dilakukan pemilihan spektrum pasien yang tepat, di mana penelitian ini telah mempresentasikan pasien kanker payudara karena dapat dilihat pada karakteristik pasien tidak dibatasi, dan dalam hal ini semua pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang datang pada lokasi dapat mengikuti penelitian. Dan pada penelitian ini, metode sampling yang digunakan adalah consecutive sampling, dapat dilihat pada kriteria inklusi. Kemudian uji diagnostik telah dievaluasi pada spektrum pasien yang sesuai, yaitu pasien yang kemungkinan dicurigai dengan kanker payudara, di mana pasien yang memenuhi American College of Radiology Breast Density Grade C atau D yang dianalisis lebih lanjut karena ada risiko lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Madari Jadinata dengan NIM terakhir 201. Di sini saya akan melanjutkan. Pada penelitian ini sudah dilakukan pemeriksaan CESM dan US pada seluruh pasien. Setelah seluruh pasien telah diukur dengan cara yang sama, maka penelitian ini dapat dikatakan valid karena standar referensi uji diagnostik sudah dilakukan ke seluruh pasien. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Gabriela Anastasia dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek kepentingan. Jadi berdasarkan jurnal yang telah kami pilih, di mana pasien yang mengunjungi klinik bedah payudara mulai dari 1 Mei 2017 hingga 30 September 2017 sekitar 9.371, di mana pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian sekitar 217 pasien, di mana 202 pasien dikeluarkan dari analisis lebih lanjut karena payudara yang tidak padat dan tidak adanya hasil histologi. Kemudian pasien yang terdaftar dalam penelitian untuk analisis statistik lebih lanjut sebanyak 131 lesi dari 115 pasien
dengan usia rata-rata 47,4 tahun dengan kisaran usia 15 sampai 75 tahun. Kemudian dari 15 pasien, 102 pasien mencari konsultasi untuk massa payudara yang teraba, kemudian 10 pasien untuk cairan yang keluar dari puting, kemudian 3 pasien untuk nyeri payudara. Kemudian ada 15 pasien yang memiliki lesi payudara bilateral dan 1 pasien memiliki 2 lesi pada 1 payudara. Kemudian dalam jurnal ini juga ada beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan, yaitu pemeriksaan CESM dan pemeriksaan ultrasonografi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada penelitian ini, perkenalkan nama saya Made Wiswara Baniwari dengan digit terakhir 231. Nah, sekarang saya akan menunjukkan aspek kepentingan pada penelitian ini, sensitivitas, spesifitas, nilai prediksi negatif, nilai prediksi positif, dan akurasi CESM sebanding dengan US, yaitu 93,8% versus 90,6%, 88,1% versus 82,1%, 88,2% versus 82,9%, 93,7 versus 90,2, dan 90,8 dibandingkan 86,3 masing-masing. Area di bawah kurva ROC CSM adalah 0,917, sedangkan area US adalah 0,884. Namun tidak ada perbedaan statistik yang diamati yang mungkin disebabkan oleh pemilihan sampel yang berbeda. Singkatnya, penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa CSM dan US sebanding dalam mendiagnostik pasien dengan gejala payudara padat atau dense breast. Jadi dari aspek kepentingan dapat dikatakan bahwa jurnal ini penting untuk menilai prediktor outcome pada pasien karena hasilnya bermakna secara klinis. Baik, lanjutkan dengan yang lain. Baik, perkenalkan saya Roy Langga dengan digit akhir 241. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai aspek penerapan. Jadi sebelum dilakukannya penerapan terhadap bukti ilmiah yang diperoleh, kita perlu memperhatikan beberapa hal, itu adanya kesamaan karakteristik dari pasien di artikel yang diteliti dan juga pasien yang bersangkutan, seperti kesesuaian dalam suku atau ras mengenai pasien dari sampel, kemudian untuk keuntungan dan kerugiannya, biaya, dan lain sebagainya. Kemudian dari hal ketersediaan teknologi, lalu geografis ataupun budaya. Selain itu juga perlu memperhatikan beberapa hal terkait lainnya, sehingga akan dianalisis hingga mencapai sebuah kesimpulan bahwa layak diterapkan atau tidak pada pasien yang bersangkutan. Yaitu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah apakah pemeriksaan diagnosis yang diuji itu tersedia, terjangkau, akurat, dan presisi di lokasi Anda. Nah, untuk ketersediaannya sendiri dalam pelayanan menggunakan USG, ultrasonografi dan mamografi itu sendiri, itu cukup tersebar baik, terutama di daerah perkotaan, dengan biaya yang bervariasi tergantung dari rumah sakit yang memberikan pelayanan tersebut. Nah, untuk rumah sakit di swasta di Indonesia, itu harga tindakan mulai dari 350.000 sampai 900.000. Selain itu juga dalam beberapa kondisi tertentu itu dapat dibantu oleh asuransi jaminan kesehatan nasional atau JKN, sehingga harganya lebih dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Kemudian aspek kedua adalah mengenai estimasi klinis serta probabilitas pretest terhadap pasien. Itu yang pertama adalah apakah pasien dalam penelitian mirip dengan pasien Anda. Itu di sini dilakukan analisis dari segi ras, suku, dan budayanya. Nah, pada penelitian dalam jurnal yang telah dipilih, itu dilakukan di daerah Beijing, Cina. Dengan mayoritas penduduk di sana itu merupakan ras Mongoloid. Begitu pula dengan pasien yang ada di Indonesia, yang juga terdapat ras Mongoloid, sehingga untuk jenis populasi di Indonesia dan populasi pada penelitian itu terdapat kemiripan. Kemudian untuk aspek kedua itu mengenai apakah penyakit yang diuji tersebut memiliki kemungkinan untuk berubah sejak bukti ini dikumpulkan. Nah, kanker payudara tersebut termasuk penyakit yang berkembang secara progresif dari waktu ke waktu, namun tergolong ke penyakit yang tidak menular, tapi umumnya tidak menunjukkan perubahan drastis pada gambaran klinis, khususnya antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Nah, berbeda dengan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang kemungkinan besar terjadi perubahan klinis dari pasien dari waktu ke waktu akibat adanya mutasi
dari virus atau bakteri tersebut, sehingga akan terus berkembang sedemikian harinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Putu Winadianti Putri dengan 3 digit yang terakhir 022. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari aspek penerapan. Apakah hasil probabilitas post-test ini mempengaruhi tata laksana dan membantu pasien Anda? Baik, saya rasa dari penelitian ini, pasien dapat menerima pemeriksaan dengan contrast enhanced spectral mammography dikarenakan hasil yang lebih akurat terhadap gold standar jika dibandingkan akuransi pemeriksaan dengan ultrasonografi. Namun, tetap diperlukan pemeriksaan ultrasonografi tambahan untuk lesi yang meragukan dari pemeriksaan CESM ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah hasil dari penelitian ini dapat membantu pasien Anda? Jawabannya iya, di mana dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pemeriksaan dengan CESM memiliki nilai sensitivitas, spesifisitas, dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemeriksaan USG. Nah, kinerja CESM ini juga memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dari mamografi biasa dalam mendeteksi kanker payudara, terutama untuk pasien yang payudara padat. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya izin melanjutkan ke bagian penerapan hasil berdasarkan penilaian pemeriksaan nilai pasien. Dan sini sebelumnya perkenalkan, saya Putu dan Claudiarta dengan 3 digit terakhir 101. Jadi di sini berdasarkan penjelasan pada jurnal, sensitivitas dan spesifitas mamografi lebih baik dari USG secara signifikan pada pasien dalam mendeteksi kanker payudara dan lesi jinak, terutama pada payudara dengan densitas tinggi dan wanita muda yang berusia kurang dari 47 tahun. Begitu juga dengan PPV, NPV, dan akurasinya yang lebih baik. Sehingga penelitian ini dapat menjawab pertanyaan skenario kasus mengenai tes diagnosis atau tes diagnostik mana yang lebih akurat antara USG dengan mamografi dalam mendiagnosis kanker payudara. Untuk saat ini, mamografi adalah satu-satunya modalitas dalam imaging payudara yang sering digunakan dalam screening, sementara USG adalah teknik imaging yang sering digunakan untuk mendiagnosis lesi yang terdeteksi atau teraba berdasarkan mamografi. Penerapan layanan seperti mamografi pada negara dengan penghasilan menengah bawah seperti terutama di Indonesia ini sangat menantang karena diperlukan peralatan atau instrumentasi dengan kualitas yang tinggi, kemudian diperlukan juga ahli radiologi yang terlatih dan berpengalaman, serta di sini terutama berkaitan juga dengan biaya. Hal ini seperti biaya pembelian mesin, biaya kontrol kualitas mesin secara berkelanjutan, dan beberapa biaya lainnya. Kemudian di sini untuk bagian 2 bulet paling bawah dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yusti dengan NIM 191. Selanjutnya saya akan melanjutkan di mana Indonesia sendiri negara dengan penghasilan menengah ke bawah, perbandingan cost dengan benefit pada skala besar dalam screening mamografi menjadi sulit untuk diterima. Selain itu, berdasarkan studi lain ditemukan bahwa USG lebih terjangkau dan aman dibandingkan modalitas imaging lain dalam hal screening dan diagnosis kanker payudara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan uji diagnostik yang dapat diaplikasikan di Indonesia yaitu USG karena berdasarkan kenyamanan pasien, USG lebih aman dan tidak menimbulkan rasa sakit. Selain itu, berdasarkan ketersediaan USG lebih mudah ditemukan dan jika ditinjau dari biaya, USG juga lebih murah daripada mamografi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Adi Dana Jaya Diatmika dengan 3 digit yang terakhir 221. Jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya, di sini saya dapat menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, studi diagnostik adalah salah satu modalitas untuk menguji suatu standar diagnostik yang sesuai untuk pasien dengan karakteristik penyakitnya tersendiri. Nah, kemudian diharapkan melalui pemahaman dan penilaian kritis seorang dokter, nantinya dapat mengimplementasikan standar diagnostik terbaru dan memang teruji memiliki ketepatan yang lebih tinggi dari standar diagnostik sebelumnya. Nah, kemudian dalam skenario yang dibahas pada studi project ini, itu terdapat permasalahan di mana seorang dokter diminta untuk mengetahui pemeriksaan yang memiliki akurasi yang lebih tinggi antara mamografi dan ultrasonografi untuk mendeteksi kanker payudara. Kemudian untuk memastikan hal tersebut, maka disusunlah PICO yang nantinya akan menjadi landasan pembentukan dari pertanyaan klinis, serta pencarian jurnal untuk dianalisis aspek validitas, kepentingan atau importantnya, dan dapat
diaplikasikan tentunya kepada pasien atau bersifat applicability. Nah, kemudian berdasarkan hasil telaah jurnal yang sudah terpilih, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan uji diagnostik yang dapat diaplikasikan di Indonesia yaitu USG. Nah, ini dikarenakan berdasarkan aspek kenyamanan pasien, USG dinilai lebih nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, selain itu, ketersediaan USG lebih mudah ditemukan serta pembiayaan lebih terjangkau jika dibandingkan dengan mamografi. Baik, demikian presentasi dari kelompok SGD kami. Bila mana ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.